kita bahas teknologi tambah literasi. Oke, ini episode berapa sekarang kita? Pertama ya? Iya, kita perdana banget bikin podcast. Banyak yang nanya-nanya nih, Dogify itu apaan sih Dogify gitu? Tuh tau gak sih Dogify itu apa sih gitu? Karena orang nganggep ya Dogify itu kayak podcast tentang anjing lah, tentang apalah. Sebenarnya tuh podcast itu tentang apa sih Yok gitu? Kasih tau mereka gitu. Jadi Dogify itu kita tuh membahas tentang literasi digital, orang-orang yang minim dari literasi. Betul. Ditambah kan kayak sekarang tuh orang Indonesia tuh kayak hampir semuanya ya megang medsos lah gitu. Nah, gimana caranya kita ngedukasi mereka lah atau kayak memberi wawasan kepada mereka. Nah, makanya kita hadir kan di podcast ini. Nah, sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 9 Juni. Tentunya podcast pertama nih, Dogify episode pertama. Oke. Lanjut. Nih menurut lu kan ya, kan banyak nih sekarang nih. Bahkan kayak nggak cuma orang dewasa doang. Kayak adik gue aja ya 5 tahun udah punya medsos. Nah menurut lu nih, sebagai kita lah, kayak sebagai orang yang berwawasan lah, baru belajar gitu, anak kuliahan, menurut lu kayak dengan adanya media sosial tuh termasuk yang baik gak sih buat anak-anak lah pertama gitu? Sebenarnya kalau misalkan media sosial tuh digunain dengan baik fungsinya, kayak sejujurnya banyak anak-anak zaman sekarang tuh yang masih kecil-kecil itu bisa banget berpotensi jadi kayak selebgram atau influencer gitu, tapi masih dalam pengawasan orang tua. Tapi kalau misalkan anak-anak yang masih di bawah umur itu menggunakan media sosial hanya untuk kayak gaya-gayaan aja, ikut-ikut tren kayak FOMO, itu tuh mending ke kalian-kalian sebagai orang tua di rumah lebih perketat lagi untuk anak-anaknya gitu. Betul. Jadi maksud lo ini kayak gimana lagi kayak kita sebagai orang tua atau sebagai pengguna membatasi atau memakai medsosnya gitu menurut lo gitu. Nah emang kayak kenapa sih kita harus membatasi atau kayak memahami gitu cara pakai medsos tuh menurut lo kayak emang apa aja sih yang kayak yang janggal-janggal atau kayak yang jelek-jelek di medsos gitu loh yang sering terjadi gitu di Indonesia? Nah, kayak kasus yang baru-baru ini di belakangan ini, yang kasus anak di bawah umur tapi udah pacaran sama yang umurnya di atas mereka lebih, bahkan kayak 20 tahunan, dan anak-anak itu masih 15 tahun 14 tahun yang benar-benar masih SMP, SMA kayak gitu, baru mengenal sosial media. Dimana kayak itu tuh mereka kenal cuma dari sosial media doang. Karena anak-anak di umur-umur segitu tuh bener-bener lagi gila-gilanya persimpangan. Kayak ditipu-tipu dikit lah sama yang orang-orang yang lebih dewasa dari mereka tuh gampang banget. Ya. Jadi kayak penting lah buat orang tua buat ngawasin kan ya. Iya penting banget sih. Karena kayak menurut gue ya kayak medsos tuh sebenarnya tuh baik gitu. Karena di medsos tuh ada informasi, kayak hiburan. Bahkan kayak medsos tuh bukan sebagai hiburan doang, jadi sumber informasi mau wawasan. Tapi kayak apa yang gue lihat misalnya kayak sekarang tuh anak muda tuh lebih sering pakai apa sih di medsos? Menurut lu kayak apa? IG, TikTok atau apa paling sering? Kalau mungkin Gen Z itu kayak lebih di TikTok deh. Iya. Karena yang gue lihat ya kayak misal di di berita-berita kalau TikTok tuh termasuk aplikasi yang paling banyak berita hoax. Setuju nggak menurut lo itu? Setuju. Tapi lu pernah ketemu nggak sama hoaxnya gitu? Gue pernah tuh waktu itu kayak Prabowo apa gitu di hoax itu kayak kocak kan. Menurut lu gimana tuh kayak kita sebagai pengguna biar kayak nggak kena hoax? Langkah pertamanya tuh kalian harus ngeliat video itu secara benar-benar dari awal sampai akhir. Dan kalian juga harus nyari informasinya lagi nih. Jadi jangan cuma di satu video doang, tapi kalian bisa ngeliat di video-video lainnya apakah berita tersebut itu benar atau enggak. Gitu. Selain hoax paling sering menurut lu apa gitu di medsos? Kan gue udah ngasih contoh nih hoax nih, kalau gue paling sering lihat. Kalau lu apa? Ada pengalaman gak sih dari dulu? Kayak orang nih bikin berita yang nggak bener. Kayak gimana tuh? Dari narasi beritanya, misalkan lu sendiri nih di framing kalau lu misalkan melakukan sesuatu hal yang nggak lu lakuin. Padahal nggak benar. Jadi berita itu nge-framing lu. Kayak hoax juga lah ya, secara nggak langsung. Iya, jatuhnya sih sama aja. Tapi lebih ke pribadi nggak sih kalau itu mah? Iya, sering banget tuh di situ tuh. Karena kayak menurut gue ya, kayak dengan ada medsos ini membantu gitu. Tapi kayak tergantung lagi kan, kayak gimana sih individu itu ngatasin atau kayak memakainya. Balik lagi itu kayak media sosial itu digunainnya tuh buat apa? Kalau misalkan digunainnya dengan baik dan benar, itu tuh membantu banget buat kalian nih. Tapi kalau misalkan kalian gunainnya kayak cuma FOMO-FOMO aja atau kayak ya udahlah buat fun aja, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kurang ngebantu kalian gitu loh. Kurang berguna kalian tuh main sosial media.
Karena kan kita kan juga ngebuka forum buat teman-teman yang nggak tahu ya, kita tuh ngebuka forum buat sesi kayak curhat-curhat lah ya, atau kayak misal lu nih punya pengalaman apa di medsos bisa cerita ke kita. Nah ada satu orang yang cerita nge-DM IG kita bahwa kayak dia tuh udah punya pacar, dia udah punya pacar terus putus. Nah si pacarnya mantannya ini nggak terima kan diputusin, dia tuh nyebarin foto-foto yang nggak bener. Nah dia kayak curhat lah kayak gitu. Nah menurut lu kayak perilaku kayak gitu tuh kayak bisa nggak sih diatasin gitu buat orang-orang gitu? Apa kayak nggak ada? Apa kembali lagi ke orang-orangnya apa gimana menurut lu? Jadi konteksnya tuh kayak diputusin nggak terima. Iya nggak terima, disebar fotonya kayak nggak bener-bener lah gitu. Tahu nggak? Apa lu nggak tahu? Apa lu bingung gitu kayak saking kayak gongnya itu. Gue juga pas baca kayak gong banget kan, kayak ini orang kok emang ada yang kayak gini? Gue kaget. Gue pas baca dia makan parah banget nih matanya kan, kata gue gitu. Jadi teman-teman gitu ya, kita juga kalau misalnya kayak gitu kita nggak tahu harus kayak gimana kan, kembali lagi gitu. Kalau milih pacar juga yang bener harusnya ya gitu. Mungkin itu tuh gue pernah baca informasi itu terkait kayak misalkan kalau kalian tuh pacaran terus putus, lalu mantan kalian tuh mau ngancem kalian buat nyebarin berita foto-foto yang nggak pantas gitu, sebenarnya kalian tuh bisa ngelaporin, tapi nah balik lagi di zaman sekarang ya susah ya kalau buat ngelaporin. Terus lu ngapa ngirim foto itu ke dia? Lu masih pacar men, gak boleh kayak gitu ya. Nah itulah pentingnya kalian tuh kayak main sosial media atau kayak cinta-cintaan tuh jangan terlalu maaf bego-bego banget juga. Terus, lah gitu. Dia kan setelah kejadian itu dia kena mental karena dia tuh nguploadnya di TikTok. Terus dia tuh kayak TikToknya kesebar, dia dibully lah tuh. Nah menurut gue kayak pembulian ini juga termasuk salah satu peristiwa yang parah lah di medsos. Lu setuju nggak? Setuju banget. Karena kayak dengan adanya kayak komentar-komentar yang negatif atau kayak bully-bulian, menurut gue itu nggak banget menurut gue ya. Karena kayak apalagi orang nggak dikenal. Iya betul. Kata menurut gue tuh kayak aduh itu apaan sih gitu kan? Karena itu bisa ngejatuhin mental orang dan kayak apa yang ngeblakin citra lah gitu. Buat apa sih kalian kayak komen-komen gitu, kayak apa sih namanya sebutannya, keyboard warriors? Udahlah buat apa sih kayak gitu guys? Gitu nggak perlu gitu sebenarnya. Nah kadang juga tuh orang-orang ya kayak ikutan nge-hate padahal tuh mereka tuh nggak tahu permasalahan yang sebenarnya itu gimana. Tapi karena itu tuh masalahnya lagi rame, jadi kalian tuh ikut-ikutan ngebully orang tersebut. Bahkan kayak kalau misalkan orang itu udah klarifikasi dengan hal yang benar, yang benar-benar terjadi, kalian tuh baru kayak oh iya ternyata yang ini benar, malah yang ngebaik-baikin lagi. Kayak menurut gua nih kalian tuh mending jangan ikutan ngebully dulu tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya gitu. Jangan ikut-ikutan dia ngebully karena jujur mental orang tuh beda-beda banget. Dan kalian juga misalnya kayak benci sama orang atau kayak nggak suka sama orang, janganlah ngepost yang kayak begitu. Kayak itu kan bisa bikin orang kena mental, apalagi di medsos. Gampang banget kan kesebar berita-berita atau kayak postingan-postingan. Jadi kalian kalau misalnya mau ngepost juga dipilih-pilih dulu kan ya. Jangan asal ngepost, jangan asal posting, karena itu bisa berdampak ke diri kalian dan orang lain. Karena tuh kayak medsos menurut gue tuh salah satu penyebaran yang cepat kan. Bahkan kayak apa sebutannya tuh kalau di TikTok tuh for you singkatannya. Aduh gue nggak tahu lagi, gue nggak main TikTok ya. FYP itu tuh bahaya banget katanya itu. Bahkan kayak ada hashtagnya juga kan, bisa bikin nyebar. Menurut gue itu bahaya banget sih. Bagus, kembali lagi tujuannya kemana? Misalnya kayak kita ngasih edukasi, nggak apa-apa lah, FYP itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak berita hoax demi keuntungan, tapi nggak salah juga sih, dia kayak nyebar hoax juga demi keuntungan pribadi kan, dia dapat kayak adjustment atau apapun itu, views kan juga ngaruh ke dia. Tapi kayak lah nyari duit yang bener-bener dikit gitu loh ya. Jangan kayak gitu, jangan sebar-sebar hoax, apalagi kalau tanpa adanya berita yang asli atau yang kayak real gitu. Gue sedikit mau nambahin tadi yang Rehan bilang, kalau misalkan kalian tuh mau posting tuh pilih-pilih dulu. Karena apa? Zaman sekarang jejak digital itu susah banget. Kalian tuh misalkan di masa depan nanti 10 tahun lagi, itu tuh apa yang kalian posting tuh masih ada di 10 tahun itu. Bahkan kayak di tempat kerja aja suka ini kan ngelihat medsosnya. Gue punya pengalaman juga kan, teman gue sih lebih tepatnya, dia pengen ngelamar kerja kayak di kantor gitu. Dia tuh ngelihat Instagramnya kayak coba lihat Instagram kamu gitu. Kan dia heran kan, emang kenapa hubungannya sama Instagram? Tapi pas gue pikir-pikir kayak ada ngaruhnya juga nih kalau kayak postingan Instagram. Jadi itu kayak apa yang kita post termasuk dari
apa ya, cerminan diri kita sendiri Iya, kan, betul. jadi gambaran kita sendiri kayak gimana. Mungkin nggak salah juga kalau HRD-nya nanyain Instagram kita. Jadi kayak kalian nih kalau ngepost yang bener-bener aja sih, jangan yang aneh-aneh gitu Betul. loh. Intinya pembahasan kita ini lebih bijak dan lebih berhati-hati Benar. dalam menggunakan sosial media aja ya guys. Karena medsos bukan tempat yang aman untuk sebagian orang. Iya. Kembali lagi gitu. Buat kalian yang mau nanya-nanya nanti cek di IG kita ya, share Dan- pengalaman kalian. Oke, dan kalau misalnya kalian punya pengalaman bisa langsung chat aja ya, nggak usah sungkan, nggak apa-apa, kita privasi aman kok sama kita nggak pakai tadi aja, kita nggak jemput nama juga kok, aman. Oke guys, terima kasih. Penutupan kita belum bikin nih. Apa kira-kira penutupannya oke? Apa langsung kayak bye atau kayak gimana? Jadi tuh masuk Nggak apa-apa, aman aja. Apa kira-kira? Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya apa gimana? Bye bye gitu aja nggak tunggu sih? podcast kita selanjutnya ya guys. Bye bye. Oke, masukin aja nih. Oke, lanjut masuk ke 1, 2, 3. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Bye bye.